Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam studi kelayakan bisnis. Kali ini kita bahas kasus usaha ternak penggemukan sapi timur. Perspektif analisis aspek keuangan. Mari kita lihat. Analisis kebutuhan modal awal. Modal awal ini digunakan untuk investasi, yaitu investasi kandang, investasi sumur, dan investasi penyedotan air sumur, yaitu sanyo, semuanya total 328 juta. Kebutuhan modal awal ini juga berasal dari modal kerja. Modal kerja ini diperuntukkan untuk beli anakan sapi, beli biaya pemeliharaan termasuk makan, termasuk obat-obatan, termasuk pembersihan kandang dari kotoran semuanya. Itu satu ekornya dikenakan untuk biaya itu 120, bukan satu ekor, tetapi ya untuk satu ekor itu 3.190 dikali 40 jadinya 127.600.000, total 527.600.000. Ini dalam satu catur bulan 40 ekor. Jadi kalau untuk 1 tahun ini dikalikan dengan 3, berarti 3 kali 527.600.000 dikali 3 dapatnya 1.582.800.000, sehingga total kebutuhan modal awal untuk usaha penggemukan sapi timur ini sebanyak 1,910.800.000 rupiah. Ini analisis kebutuhan modal awal. Mari kita lihat lebih lanjut analisis depresiasi kaitan dengan investasi 3 unsur tadi, yaitu kandang, sumur, dan sanyo. Kandang tadi 12 juta, sumur 28 juta, sanyo 20 juta. Total 328 juta. Ini umur kandang 4 tahun atau 12 catur bulan dikali 3. Sumur diperkirakan 10 tahun dikali 3, 30 catur bulan. Sanyo diperkirakan 2 tahun, 2 kali 3 catur bulan, 6 catur bulan, sehingga nilai depresiasi masing-masing 280 juta dibagi 12, maka 1 tahunnya itu 70 juta. Untuk sumur 2.800.000, untuk sanyo 10 juta dalam 1 tahun. Kemudian untuk per catur bulan dibagi dengan 3, maka di sini 1 tahun dibagi dengan nilai tahun dibagi dalam 3 catur bulan. Jadi dibagi 3 dapatnya 23 juta sekian, sumur 933 sekian, sanyo 3 juta sekian, sehingga total semua 27.600.000 rupiah. Ini merupakan nilai depresiasi dalam 1 catur bulan itu 27.600.000 rupiah. Mari kita analisis rugi laba. Analisis rugi laba, pendapatan penjualan itu 1 ekor sapi dikenakan 15 juta, sehingga dalam 1 catur bulan itu investasinya 40 ekor, maka 40 ekor kali 15 juta dapatnya 600 juta. Biaya yang dikeluarkan yaitu biaya variabel, biaya yang dibutuhkan untuk beli sapi sendiri, ditambah dengan untuk beli sapi sendiri, yaitu
untuk beli sapi dan biaya makan, biaya perawatan, biaya obat-obatan semua itu totalnya 13 juta, sehingga dikali 40 ekor kali 13 juta dapatnya 520 juta. Depresiasi per catur bulan tadi kita sudah hitung, untuk satu catur bulan 27 juta 600 ribu rupiah. Maaf matanya silau. Kemudian biaya umum dan administrasi ini 20 juta selama 4 bulan. Nah, ini diasumsikan gaji manajernya itu 5 juta. Jadi kalau dikali itu termasuknya. Jadi 5 juta kali 4 dapatnya 200 juta, sehingga 20 juta, sehingga totalnya semua 560 juta 600 ribu. Maka keuntungan bersih sebelum pajak, earning before tax, itu 32 juta 400 ribu. Karena pajak PPh-nya 15%, maka 15% dikali 32 juta 400 ribu menjadi hasilnya 4 juta 850 juta 850 ribu. Maka keuntungan bersih sesudah pajak, earning after tax, itu 27 juta 540 ribu per catur bulan. Maka di sini akan kita dapati beberapa informasi bahwa keuntungan bersih per tahun, kalau tadi per bulannya, per cabunya itu 37, berarti per bulan dikali per tahun dikali 3, sehingga keuntungan bersih dalam 1 tahun adalah 82 juta 600 ribu. Sedangkan prosit per cabu catur bulan itu didapat dari keuntungan bersih sudah pajak 27 juta 540 ribu ditambah dengan depresiasi 27 juta 600 ribu, maka totalnya 55 juta 140 ribu. Dengan demikian prosit dalam 1 tahun dikali 3 dari cabu. Jadi kalau cabunya tadi 55 140 juta 140 ribu dikali 3 menjadi 165 juta 420 ribu. Itu merupakan nilai prosit yang selanjutnya kita gunakan untuk analisis kelayakan. Mari kita lihat lebih lanjut. Payback period. Payback period ini total investasi dibagi prosit per tahun dikali 1 tahun. Nah, investasi tadi 328 juta, prosit per tahun tadi 165 juta 420 ribu, sehingga payback periodnya total investasi dibagi dengan prosit 1 tahun dikali 1 tahun dapatnya 1,98 tahun, atau dibulatkan menjadi 2 tahun, atau dikalikan dalam per bulan itu bisa 23,79, atau dibulatkan menjadi 24 bulan. Ini dinilai layak karena dia lebih kecil dari umur proyek. Yang paling kecil adalah umur diantaranya pasti di tengah, yaitu umur kandang 4 tahun. Kalau ini cuma 2 tahun berarti separuh umur. Maka payback period dari indikator ini, payback period dinilai layak. Kedua, net present value. Net present value ini dapat digunakan dua faktor, yaitu bisa pakai faktor present worth and annuity factor, yaitu rumusnya ini. Jadi present worth and annuity factor itu 1 plus I berpangkat N min 1 dibagi dibagi I kali 1 min I berpangkat N. Sehingga kalau pada tingkat bunga 24% per tahun, maka didapat nilai faktor present worth and annuity factor yaitu 2,404, sehingga 420 ribu dikali 2,2404 dikurangi 528 juta dapatnya 69 juta 669,
rupiah. Ini berarti layak. Jadi ini net present value-nya lebih besar dari nilai investasi. Nilai investasi itu selisihnya 69.669.680 rupiah. Ini dihitung dengan menggunakan present worth and annuity factor. Tetapi kalau tidak tahu dengan cara ini, rumus ini, maka kita pakai diskon faktor biasa. Diskon faktor biasa yaitu dapat digunakan dengan menjumlahkan earning after tax tambah penyusutan menjadi profit, dari profit dikali diskon faktor itu 1/1 plus I pangkat N. Jadi kalau 1 tahun pertama maka 0,806, sehingga hasil kalinya adalah 133.403 dalam jutaan rupiah. Mari kita lihat tahun pertama. Tahun kedua itu 107.583. Tahun ketiga itu 86.751. Tahun keempat itu berapa Anda lihat? Saya tidak bisa lihat, ini mata saya agak kabur. Nah, jadi total semua itu PV profitnya adalah 397 juta sekian. 397.715 dikurangi dengan investasi 328 juta, maka dapat selisihnya 69.669.680, sama dengan di atas. Nah, ini menunjukkan nilai layak karena NPV lebih besar dari nilai investasi. Kriteria ketiga, average rate of return, itu didapat dari rata-rata earning after tax, yaitu keuntungan bersih sudah pajak dibagi 4 tahun. Jadi 330 juta selama 4 tahun 440. 330 juta 480 ribu dibagi 4 dapatnya 165 420 ribu. Total investasi dibagi 2, jadi total investasi adalah 328 juta dibagi 2 dapatnya 164 juta. Jadi average rate of return itu rata-rata earning after tax dibagi rata-rata investasi dikali 100%, maka didapat 165.420 ribu dibagi 164 juta dikali 100%, dapatnya 100% 87 100,87%. Dengan demikian ini di atas bunga bank 24% per tahun, maka ini dinilai layak. Jadi sudah 3. Yang keempat, sebelum kita masuk pada perhitungan IRR, kita masuk dulu tabel persiapan perhitungan IRR, yaitu diambil data tingkat perhitungan NPV pada dua tingkat bunga yang berbeda. Maka di sini kita ambil tingkat bunga pertama 24%, tingkat bunga yang kedua adalah 40%. 40% ini bisa bebas, Anda bisa naik, bisa turun. Nah, di sini pada tingkat bunga 24% didapat NPV positif 68 juta sekian. Kemudian itu pada 40% itu dapatnya negatif, yaitu 127 sekian. Nah, dengan demikian maka perhitungan IRR dapat dilakukan dengan kondisinya tadi. Ada dua kondisi 40% dan 24%. 24% itu 69.715.000. Sedangkan dalam bunga 40% didapatnya minus 127.991.000.
Dengan demikian dikalikan dengan hasil selisih persentasinya, maka 24% dikurangi 69 juta 715.000 dibagi minus 197.706.000 dikali selisihnya 16%, maka karena min kali min maka jumlahnya menjadi plus, maka 24% ditambah 5,64% dapatnya 31%, 31,64% IRR-nya. Dengan demikian ini dinilai layak karena lebih besar dari bunga bank yang hanya 24%. Kriteria berikutnya, kriteria terakhir, kriteria kelima, probabilitas indeks yang sering juga disebut dengan benefit and cost ratio. Benefit and cost ratio artinya tingkat keuntungan profitnya aliran kas bersih dibandingkan dengan investasi dikali 100%. Di sini masih dalam kasus Ternak Sapi Timur ini, maka dalam dalam ribuan rupiah, maka 397 juta ini nilai profitnya, PV profit 397.715.000 dibagi 328 juta dikali 100% dapatnya 121,25%. Berarti di atas di atas 100%. Kalau di atas 100% dinilai layak. Apalagi bunga bank cuma 2% per bulan atau 24% per tahun. Berdasarkan ini semua, mari kita lihat rekapitulasinya. Rekapitulasi hasil pengukuran. Payback period cuma 2%, lebih kecil dari 4 tahun. ARR itu lebih besar dari 100%, sementara tingkat bunga bank lebih besar dari tingkat bunga bank yang hanya 24% per tahun. NPV itu lebih besar dari investasi. Lebih besarnya itu di atasnya 69.669.680 rupiah. IRR 31,64%. Ini di atas bunga bank dinilai layak. Kemudian profitabilitas indeks itu 121,25%, berarti di atas 100% dinilai layak. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengukuran usaha ternak penggemukan sapi timur dinilai layak untuk diusahakan sebagai rekomendasi hasil studi kelayakan bisnis. Tugas Anda selanjutnya adalah 1. Ini menyangkut analisis sensitivitas proyek. Maka pertanyaan pertama yang perlu dianalisis adalah bagaimana kelayakan usaha ternak penggemukan sapi timur jika bagian pemeliharaan di kandang menuntut kenaikan biaya variabel sebesar 5%. Apakah masih dinilai layak diusahakan menggunakan kriteria kelayakan dari aspek keuangan. Berikutnya, bagaimana kelayakan usaha ternak penggemukan sapi timur tersebut jika harga jual sapi di pasar turun 10%. Jadi dari 15 juta turun 10%. Apa masih layak diusahakan? Itu tugas Anda. Tugas ini akan saya ambil nilai sebagai nilai mid semester. Jadi harus tidak boleh kumpul terlambat. Semuanya harus kumpul minggu depan. Demikian di minggu depan sebelum proses PBM dimulai. Demikian, sampai jumpa.